Terima kasih untuk di sela-sela kesibukannya ini masih bisa untuk bersama kita ini. Eh, Terkait mungkin saya mau nanya langsung saja nih beberapa hal terkait bullying. Ini Iya, menjadi permasalahan sosial di lingkungan pendidikan ya. Bukan hal yang baru nih ya, Ibu Faradila, soal bullying ini di lingkup dunia pendidikan. Sebenarnya eh, kalau kita berbicara bullying tadi, eh, banyak hal ya, iya, mengapa bisa terjadi karena banyak yang nggak nyangka-nyangka begitu. Oh, nggak nyangka nih dia teman, nggak nyangka dia seorang guru, dia apa, tapi bisa menjadi apa ya, faktor atau mungkin menjadi pelaku bullying itu di dunia pendidikan. Eh, Apa ya kira-kira mungkin dari di random aja nih dari semua permasalahan bullying baik itu dari teman, guru atau siapapun itu, apa sebenarnya mendorong pelaku bullying ini iya, sendiri? iya. Oke. Kalau kita lihat memang kasus bullying ya atau dirundung. Kalau Ya, Indonesia perundungan itu ya. bilangnya perundungan Ya. ya. Ya, mungkin ini bukan hanya di sekolah ya, mungkin di lingkungan rumah juga itu Hmm. biasanya kita dapat perundungan itu dari keluarga ya. Jadi mungkin tidak hanya di sekolah atau di dunia pendidikan. Nah, kalau kita lihat memang latar belakangnya kalau orang, jadi kita harus lihat dari dua perspektif sebenarnya. Ah. Pelaku pelaku perundungan itu dan korban perundungan ya. Kalau dari kacamata pelaku yang melakukan bullying ya atau yang melakukan perundungan, kemungkinan besar dia ingin melakukan yang ada yang namanya eksistensi ya, karena Ah. dia merasa powerful Ya, ya, ya. ya, ya. Rata-rata orang-orang yang melakukan perundungan itu biasanya adalah, apalagi kalau di sosial ya, misalnya di lingkungan sosial, itu biasanya itu dari sisi keluarga ataupun pengasuhannya itu mungkin di rumah itu tidak terlalu eksplor. Jadi mungkin orang tuanya terlalu terlalu mengekang bisa Mhm, jadi. Jadi mhm. untuk mengeluarkan eksplorasinya itu untuk di rumah itu agak susah, sehingga dia melampiaskannya itu, jadi dia melampiaskannya itu di luar dari lingkungan keluarga. Jadi bisa Mhm. jadi si pelaku ini melakukan perundungan di temannya gitu, hanya untuk memperlihatkan powerfulnya Eksisnya dia, powerfulnya dia. seperti itu. Ya, jadi memang kalau kita lihat memang perundungan ini harus juga dari dua kacamata, dari kacamata pelaku dan pasti kacamata korban. Kalau korban ya pasti dia ini adalah orang yang punya krisis percaya diri juga. Hmm. Nah, karena apa? Mungkin dia dilihat tidak terlalu adalah objek yang bisa disakiti, dalam artian seperti itu. Jadi Hmm. bisa jadi setiap orang yang melakukan atau misalnya dia dibully ya atau dirundung secara verbal, ya Mhm. mungkin dia pada saat dibullying atau ada pelaku yang melakukan bullying verbal, itu Ya. bullying verbal kan biasanya berteriak, membentak, itu termasuk Hmm, bullying hmm, juga hmm. kalau di dalam lingkungan sekolah Sindiran dan sebenarnya. sebagainya ya. Mengolok-olok, Ya, mencela. Nah, mungkin dia ejekan ya. pikir, halo, Iya, ya, dengar. Heeh. ya seperti itu. Jadi memang ada lingkupnya, kita harus lihat dari dua kacamata itu. Nah, Hmm. kemungkinan ketika dampaknya si korban, kalau korban dari kacamata korban sendiri, dia dibully karena mungkin dilihat kesempatan bahwa dia tidak menolak, ataupun bisa jadi dia adalah orang yang mungkin jadi objek dari pelaku bullying itu sendiri. Objeknya dalam artian mungkin dilihat orang ini tidak melakukan perlawanan ketika dia dibentak, diolok-olok, sehingga akan dijadikan terus objek bully seperti itu. Iya, 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 iya. Jadi ada beberapa faktor, dua paling tidak dua nih yang bisa ditangkap bahwa kemudian itu dari beberapa bentuknya, kemudian perundungan ini eh, kira-kira nih kepada mungkin masih banyak juga sih yang menganggap mungkin dari verbal atau apa tadi bentuknya itu masih banyak juga menganggap bahwa itu hal yang biasa. Iya, Ya, dari faktor kebiasaan inilah yang mungkin nantinya bisa menjadi iya, fatal begitu ya. Artinya oh, udah betul biasa kok sekali. kenapa dipermasalahin sih gini 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 gini. Memang anaknya yang Iya, begini ya. Itu kan ada nih juga mungkin dari lingkungan pendidikan juga nih ya. Kalau iya, saya baca juga tadi ada materi bahwa memang tidak ada sih undang-undangnya bahwa eh, lingkungan sekolah atau pendidikan itu harus nol bullying ya, tapi iya.
ada yang diatur dalam undang-undang tuh, pasal berapa tuh tahun 2023 yang mengatur tentang pembulian di lingkungan sekolah nih, gitu. Nah, apa mungkin memang harus ada aturan yang mengikat begitu lembaga pendidikan atau lingkungan sekolah sendiri dalam Iya, operasionalnya, gitu menjadi tanggung oke. jawab mereka. Iya, karena begini ya, kadang-kadang perundungan ini kita tidak bisa detect. Kita tidak bisa detect, guru-guru misalnya tidak bisa detect karena misalnya satu guru itu dia mengawasi sekitar 30 atau 40 Iya. anak ya. Dengan lingkungan sekolah yang begitu banyak siswa, begitu banyak mahasiswa sehingga untuk mendetek orang-orang yang kena perilaku bullying ini mungkin agak sulit. Nah, ketika ada aturan mungkin yang bisa diterapkan di sekolah misalkan, Mm-mm. tetapi ini juga agak susah deteksi. Misalkan nanti pada saat dia melapor dia akan jadi diancam. Biasanya seperti itu. Mm-mm. Jadi kalau kasus-kasus perundungan itu biasanya anak-anak yang dirundung itu pelakunya itu malah mengancam si korban biasanya. Misalnya ya kalau kamu lapor di luar kamu dapat bagian misalnya. Nah, ini yang memang pertama ini harus secara ketat pihak sekolah untuk melakukan ada aturan-aturan tertentu. Memang yang paling penting itu biasanya di sekolah itu kalau di orang psikologi biasanya dia melakukan yang namanya psikotesnya, jadi sudah kelihatan kepribadiannya. Jadi memang sangat penting banget kalau setiap sekolah itu dia melihat dulu data dirinya tentang siswa. Misalnya begini, oh iya dia punya agresivitas yang cukup tinggi anak ini, sehingga mungkin dengan Oh, perlakuan. khusus. Iya, jadi Iya, iya, jadi iya. setiap orang punya ada yang namanya laporan psikologis. Jadi laporan psikologis setiap anak. Jadi ketika begitu dia masuk di sekolah itu, sekolah itu sudah punya rekod. Oh iya anak ini sepertinya Hmm. seperti ini karena anak orang tua menempatkan anaknya di sekolah itu agar feeling safety ya, agar Iya, aman ya. iya. Nah, jangan sampai pada saat dia meninggalkan anaknya di sekolah, ternyata anaknya itu dirundung, dicela, diolok-olok yang mungkin nanti efeknya ini itu akan membawa luka batin buat anak-anak tersebut. Sehingga kadang-kadang dia akan trauma yang namanya bersekolah. Dia akan trauma yang namanya berteman, berkelompok. Karena apa? Karena mungkin dari first sight-nya dia pada saat dia masuk sekolah, sepertinya teman-teman itu tidak bersahabat dengan dia. Iya. Nah, ini salah satu faktornya yang membuat orang-orang kadang-kadang anak-anak jadi malas sekolah. Mungkin orang tuanya tidak tahu ya. Nah, mungkin saja juga orang tuanya dengan kesibukannya tidak sempat mengecek, tidak lihat. Nah, itu salah satu faktor juga buat orang tua khususnya juga harus aware ya, harus sadar bahwa ada perubahan perilaku dari anaknya. Kenapa anaknya tiba-tiba tidak mau bersekolah? Jadi memang bukan hanya kerjasama di pihak sekolah, tetapi di sini kita butuh dua antara orang tua dengan pihak sekolah supaya nanti bisa bersinergi karena yang kita bangun ini adalah mental anak ini yang kita gunakan ini ya memang untuk supaya dia tidak mempunyai luka batin pada saat dia ada di sekolah atau di masa-masa perkembangannya ini. Jadi kalau memang membahas masalah remaja itu memang sangat luas sekali seperti itu. Mungkin sedikit gambarannya Pak Arfan. Iya. Tapi memungkinkan ya kalau metode itu dijalankan. Berarti mestinya harus dari awal begitu ya. Misalnya Iya, dari awal siswa ini masuk begitu. Jadi sampai dia tamat pun itu udah istilahnya ada biodatanya bahwa ini iya. memang ada Ada track record basicnya, ya, track recordnya, bisa ibaratnya iya. database-nya gitu ya. Iya, ada Eh, database-nya. Iya, karena jangan sampai sebenarnya sangat memungkinkan untuk melihat perilaku anak. Misalkan kita sudah bisa, oh iya ya, mungkin anak ini punya potensi agresi yang cukup besar misalnya, sehingga ketika mungkin dia dipancing dengan satu masalah, mungkin bisa meledak-meledak secara emosional, sehingga kita sudah warning sama gurunya, oke mungkin ada treatment khusus gitu, untuk mungkin ke BK-nya atau bimbingan orang-orang bimbingan konseling gitu, atau kita bisa konfirmasi sama orang tuanya ada salah apa, atau ada unfinished business. Biasanya anak-anak itu biasanya melakukan ada hal-hal yang tidak selesai di keluarganya sehingga dia bisa melakukan yang namanya bully, atau bisa saja dia tidak takut untuk ngobrol ke orang lain karena semakin dia bicara mungkin dia akan semakin diancam. Jadi harus mungkin lihat dari beberapa sisi kalau bicara masalah perundungan ini, karena memang ini adalah hal-hal yang sensitif, apalagi kalau di masa-masa perkembangan ya itu akan melekat sekali ke kepalanya remaja, anak-anak. Kalau dia itu pernah dibully, dia pernah dipukul sama orang ini ya, itu akan melekat sepanjang masanya Itu dia. akan Makanya melekat dan iya, suatu saat bisa meledak dan dia dia bisa lakukan. menjadi Iya, pelaku gitu kembali ya. iya bisa jadi. Ya makanya
karena melekatnya itu dia merasa bahwa kenapa orang sangat santai sekali memukul saya. Berarti pada saat ada orang yang seperti saya juga berhak untuk Boleh dong memukul ya dia berarti kan? gitu. Iya, Dia seperti itu. Jadi yang ini yang harus kita luruskan pemikiran-pemikiran seperti ini ya. Mungkin dengan cara mencegah dari awal. Mencegah dari awal yaitu kita lihat secara psikologis seperti apa. Oh iya orangnya ini misalnya dia masuk SMP ya. Mungkin diberikan dulu sedikit ada untuk kepribadiannya dia sehingga di sekolah itu sudah tahu misalnya ada track recordnya ataupun kita melakukan wawancara sama orang tuanya. Ini hmm, kadang-kadang yang miss biasanya ya untuk di sekolah-sekolah sehingga kadang-kadang di sekolah itu kita sudah merasa aman anak kita di sekolah itu tapi ternyata anak kita masih tetap dibully karena mungkin ada pelaku-pelaku yang mungkin tidak terdetek sama sekolah. hmm, Nah, itu salah satunya. iya, Tapi iya, memang iya. butuh usaha bukan hanya dari orang tua atau guru, mungkin juga dari lingkungan-lingkungan sosial ya. Karena tergantung lagi di masa perkembangannya, di masa dia SD kah, SMP kah, apalagi kalau sudah SMA ya, itu sudah mulai masa remaja, sudah mulai masa-masa berteman dengan teman-temannya gitu. Kalau sudah bergabung dengan teman-teman ya kadang-kadang orang itu bisa melakukan yang namanya bullying massal ya. Jadi iya seperti itu. Jadi kalau dia sudah bergeng-geng gitu ya, jadi Iya, misalkan iya, benar-benar. kalau dia bergeng terus ada orang yang jadi objeknya, maka orang itu akan terus dibully, akan dirundung terus karena dia merasa dia punya powerful dengan teman-temannya. Nah ini Hmm, salah satunya. iya, iya, Mungkin iya. begitu Itu sedikit bisa sudah gambarannya bisa kalau berhubungan dengan diantisipasi begitu ya. perundungan. Iya, karena itu ya seperti yang saya bilang tadi, hal-hal seperti itu dianggap biasa, tapi itu sudah masuk faktor perundungan dan sebagainya yang itu yang tentunya Iya, ada sikap melemahkan orang lain nih ya di iya, dalam itu. Baik, banyaknya korban bullying juga ini yang tadi enggan melaporkan ya kasusnya ini karena takut akan diberikan label bisa memperburuk situasi lah ya. Juga kadang juga memang disembunyikan begitu ya oleh lingkup pendidikan kalau ini seperti tadi Ibu bilang justru dibalik gitu ya kalau jangan ngomong dan sebagainya. Padahal mereka punya hak untuk melaporkan itu. iya. Cuman mungkin Mereka punya ketakutan ya, iya. karena takut mungkin kebanyakan kan begitu. Mungkin karena anak-anak tidak dibekali oleh keterampilan sosial. Hmm, Keterampilan sosial dalam artian untuk mengatakan sesuatu, untuk bergaul dengan orang, itu mungkin kurang dari pendidikan orang tua. Jadi memang yang pendidikan pertama yang dilalui oleh anak-anak itu adalah di keluarga dulu. Kalau misalnya keluarganya memang cukup mampu untuk mengungkapkan ataupun mendidik anaknya secara sosial, kemungkinan anak ini bisa bertahan. Apabila dia kena bully, mungkin dia malah bisa iya. mempertahankan dirinya begitu, Hmm, atau bisa langsung lebih asertif mengatakan bahwa atau melapor ke gurunya atau melapor ke orang tuanya. Ya hmm. ini karena faktor kebiasaan tadi Iya, iya, iya. seperti itu. Baik, mungkin di pertanyaan terakhir nih buat Ibu Paradila nih karena waktunya juga Ibu Paradila lagi sibuknya. Oke, Nggak mungkin apa-apa hal ya. hal hal apa nih yang bisa kita lakukan khususnya di dunia para apa ya yang berkecimpung di dunia pendidikan, bukan hanya guru tapi orang tua juga nih ya sebagai apa namanya ya mendidik juga nih di rumah dan sebagainya untuk mencegah nih eh, anak ini mungkin terbiasa ataupun juga agar tidak terlibat dengan kasus bullying ini. Kira-kira ada pendidikan karakter apa yang simple kita bisa lakukan, yang bisa Oke. kita aplikasikan biar misalnya kita mulai dari lingkungan keluarga, nah nanti ini akan terbawa nanti ke lingkungan sekolahnya atau mungkin dari lingkungan pendidikannya seperti apa? Ya, oke. Otomatis ya kalau misalkan di keluarga sendiri, Hmm. yang pertama yang kita lakukan mungkin dari si anak ini memang harus full namanya kasih sayang. Hmm. Ketika anak-anak itu merasa full dalam hal kasih sayang dan perhatian, ini yang paling utama. Nah, jadi kalau misalkan ada kurang perhatian dari bapak atau dari ibu, ini akan kena banget sama si anak. Ya, Hmm. anak-anak itu kemungkinan besar dia kemungkinan akan mencari di luar bentuk kasih sayangnya itu. Ya, seperti itu. Jadi terus yang selanjutnya itu mengajak anak-anak kita itu untuk lebih aktif di dalam pengambilan keputusan di rumah ya. Seperti biasa kalau misalkan ada hal-hal yang ingin diceritakan, silakan mungkin orang tua mungkin lebih terima keadaan anak apapun itu yang dia ceritakan, karena kadang-kadang
anak-anak itu agak sulit untuk berbicara. Kalau sebelum bicara mungkin orang tuanya sudah sadis duluan ya, sudah Iya, mulutnya sudah apa sih kayak gitu, begitu aja kok begini. Jadi kayak langsung kena mental breakdown si anaknya. kena mental, Padahal itu kalau istilahnya sekarang iya ya, kena kena mental. mental, iya. Kalau zaman sekarang bilang kena mental. Jadi Iya, iya. langsung mental breakdown si anaknya ketika dia tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Berbicara. Padahal sebenarnya mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu. Nah, sehingga inilah mungkin dia akan berpikir di keluarga saya tidak didengarkan, apalagi kalau di luar ya mending saya diam saja. Nah, ini salah satu hal yang bisa membuat anak-anak bisa menjadi korban bully. Ya, karena itu tadi, karena mungkin dari keluarga menganggap sesuatu menganggap mungkin curahan hati anak itu adalah hal-hal yang sepele, tidak ada masalah itu yang kalau begitu kamu saja yang terlalu cengeng. Ya kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin kita bisa cukup didengarkan, anak-anak itu cukup didengarkan saja apa yang dia keluh kesahkan, sehingga kita bisa tahu, anak-anak itu bisa tahu, oke, saya diperhatikan oleh orang tua saya. Ketika dia berpikir orang tua memperhatikan saya, dia akan menjaga nama baik orang tuanya, dia akan lebih nyaman, dan dia tidak akan mencari sesuatu yang misalnya nilainya kasih sayang di luar sana, karena dia sudah mendapatkan full dari orang tuanya. Jadi memang pendidikan karakter, terus bagaimana memberikan afeksi atau kasih sayang ke anak sama ke anak kita, itu adalah salah satu bentuk bisa untuk mencegah dulu dari keluarga bagaimana perilaku bullying, atau nanti kita bisa mencegah kita menjadi korban, anak kita menjadi korban bullying. Karena memang paling penting adalah komunikasi antara orang tua sama anak. Karena ketika anak tidak tahu akan ngomong sama siapa, dia akan terus diam gitu. Tapi kalau dia punya orang tua yang mungkin komunikatif, yang kamu gimana hari ini di bisa sekolah, memposisikan diri sebagai pendengar, sebagai sahabatnya dia gitu ya, bukan? Iya, betul sekali. Karena kadang-kadang anak-anak kan tanya, kamu lagi ngapain di sekolah? Ya cuma nanya aja, oh belajar seperti biasa, ada tugas nggak? Ada, oke. Ya sudah, ada kejadian apa di sekolah? Kalau nggak ada, oke. Misalkan kalau dia misalnya ada kejadian apa di sekolah, tadi ada teman gini, nah kita bisa agak warning, karena informasi itu kita dapat dari anaknya kita sendiri gitu. Jadi ini salah satu yang mungkin jadi note buat orang tua agar mungkin lebih sering melakukan komunikasi. Mungkin pada saat jemput anak sekolah, ya ini paling sering ini, kalau jemput anak sekolah, kita mungkin cerita dulu gitu, atau ngajakin makan dulu sebelum pulang gitu ya, atau pada saat dia pulang ke rumah mungkin lagi lelah-lelah, diajak makan siang ya di rumah, terus cerita-cerita gimana di sekolah tadi jajannya apa gitu ya, minimal ditanya kabar si anak ini, sehingga anak ini punya mental yang cukup kuat. Ketika dia merasa dia dibully, dia punya orang tua yang bisa membantu dia. Dia tahu kemana mau ngomongnya gitu ya. Iya, dia tahu, bukan ke temannya yang nanti ya temannya nanti bilang udah kita balas dendam saja, akhirnya jadi perilakunya jadi lebih agresif gitu, karena dia tahu, oh ya orang tua saya lebih ini nih, seperti itu. Jadi memang komunikasi, pendidikan karakter dari orang tua ke anak itu yang paling penting di masa-masa pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sekarang ini. Iya, apalagi kayak zaman now, zaman sekarang ya, anak-anak kan sudah lebih mungkin boleh dikatakan ada juga istilah bahwa anaknya peniru ulung nih ya, gangguan media dan sebagainya begitu ya. Iya, benar. Itu bisa langsung dia contohkan begitu kepada teman, kepada apa gitu. Nah, itu yang bisa membahayakan, dan juga mungkin dia tidak akan ngomong tapi ada sesuatu yang ingin dia ekspresikan begitu ya. Nah, itu dinilai bahaya. Kita jadi agak bisa susah mungkin dia ngobrolnya karena mungkin dia pikir tidak ada orang yang bisa mendengarkan dia gitu. Nah, itu salah satunya. Lebih bagusnya sharing ya. Oke. Sering-seringlah sharing. Ini kepada orang tua di luar sana, ataupun mungkin juga ini bisa sebagai guru pembimbing atau guru di sekolahnya ini melakukan hal yang ini ya. Tahu nih anak ini diam, nih anak ini gimana, pasti tahu ya. Ada sesuatu hal yang mungkin bisa dia curahkan atau ditumpahkan kepada ibu guru, bapak guru, tidak sungkan ya. Oke, baik. Mohon maaf ini Ibu Paradila ya, karena sudah menyita waktunya Ibu Paradila. Oh iya, tidak apa-apa. Saya senang sekali bisa Terima sharing kasih. sama Mas Arman. Ya, mudah-mudahan resepnya ini melihat bentuk bullying itu, dan juga bagaimana mempersiapkan anak-anak kita ini ya, mencegah mereka untuk masuk terjerumus dalam perilaku bullying ataupun menjadi korban bullying ini. Sama-sama kita harus sharing ya, lebih banyak waktu untuk memperhatikan anak-anak kita ini.
Baik, nanti kita akan lanjut di sesi lain waktu, Ibu Faradila, biar lebih Oke. nanti ngomongnya. Oke, baik. Mudah-mudahan tidak ini ya, kapok-kapok kita jegal-jegal waktunya nih, Bu Faradila. Oh iya, nggak apa-apa. Santai. Saya senang sekali bisa sharing sama teman-teman Baik, semua. terima kasih. Oke. Assalamualaikum Iya, terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Oke. Selamat melanjutkan aktivitasnya, Bu Faradila. Ya, terima kasih Pak Iya, Arfan. iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi Bu Faradila Firdaus, SPSI MA, Psikolog Sosial UNM Makassar, sudah bersama kita bagaimana menyikapi bullying yang marak begitu ya, terjadi menjadi masalah sosial juga nih di lingkungan pendidikan. Ini sama-sama kita ketahui ya, dengan langkah pendidikan karakter ya, baik di dunia pendidikan ataupun juga kita memulainya sebagai orang tua dalam lingkungan keluarga, bagaimana mengamati tumbuh kembang anak, perilaku dan sebagainya. Ini setidaknya kita harus tahu gitu ya, agar supaya hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini bisa dihindarkan. Baik, saya cukupkan dulu pengurus utama gender kali ini, dan karena ini hari Jumat ya, dengar untuk Anda kaum muslimin dimanapun berada mungkin siap-siap menyelenggarakan atau melaksanakan sholat Jumat ya. Jangan lupa ini untuk merapikan dulu pekerjaannya ataupun juga menyimpannya di tempat yang yang aman begitu ya. Pekerjaannya mungkin di save dulu ya, mungkin menuju ke masjid atau musola terdekat untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan sebentar juga kita akan hadirkan begitu ya siaran hubungan dengan Masjid Al-Markas Al-Islami untuk menyiarkan khutbah dan jalannya sholat Jumat. Untuk kita tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Lampu kuning. Lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol. Nggak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati. Tapi tadi kan ayah gaspol. Anak adalah peniru yang ulung. Dasar anak tidak tahu dia untung. Aduh, Pak. Segala pekerjaan tidak ada yang benar. Sudah. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri. Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus